Ya, perkenalkan nama saya Marcelino Lumi, NIM 182121037. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas perpindahan panas dengan materi yaitu konduktivitas termal. Untuk itu, simak video selanjutnya. Ya, kita masuk. Apa itu konduktivitas termal? Nah, konduktivitas termal adalah sifat bahan tertentu yang mampu mentransmisikan panas, yaitu memungkinkan lewatnya energi kinetik dari molekulnya ke zat lain yang berdekatan. Nah, dalam metode konduksi termal ada 3 cara perpindahan panas di alam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, kita masuk yang pertama, itu konduksi. Itu terjadi ketika panas ditransmisikan dari satu benda ke benda lain dengan suhu yang berbeda melalui kontak belaka tanpa terjadi perpindahan materi. Yang kedua, konveksi. Itu dihasilkan melalui pergerakan partikel yang mentransmisikan panas sehingga harus selalu berupa cairan, cair atau gas, baik oleh gerakan alami atau paksa. Yang ketiga, itu radiasi. Itu terjadi ketika panas ditransmisikan antara dua padatan dengan suhu yang berbeda tanpa ada titik kontak atau padatan konduktif di antara mereka. Panas ditransmisikan dalam emisi gelombang elektromagnetik dengan kecepatan cahaya. Nah, kita masuk pada satuan pengukuran untuk konduktivitas termal, ya, di mana konduktivitas termal diukur menurut sistem internasional dari hubungan watt per Kelvin dan kali meter, di mana W adalah watt, K adalah Kelvin, dan M adalah meter. Satuan ini setara dengan joule di atas meter per detik per Kelvin. Konduktivitas termal 1 watt per meter per Kelvin berarti 1 joule. Panas merambat melalui bahan dengan luas permukaan 1 m² dan ketebalan 1 meter dalam 1 detik ketika perbedaan antara kedua zat adalah 1 Kelvin. Nah, berikut adalah beberapa contoh konduktivitas termal. Mana yang pertama ada baja dengan konduktivitas 47 hingga 58 watt, dan air dengan konduktivitas 0,58 watt, alkohol dengan konduktivitas 0,16 watt, perunggu dengan konduktivitas 116 hingga 140 watt, kayu dengan konduktivitas 0,13 watt, titanium dengan konduktivitas 21,9 watt, merkurius dengan konduktivitas 83,7 watt, gliserin dengan konduktivitas 0,9 watt, emas dengan konduktivitas 308,2 watt, berlian dengan konduktivitas 2300 watt, kaca dengan konduktivitas 0,6 hingga 1,0 watt, litium dengan konduktivitas 300,2 watt, bumi yang basah dengan konduktivitas 0,8 watt. Berikut adalah contoh-contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya contoh konduksi seperti yang pertama itu konduksi dari kopi panas ke cangkir yang berisi, di mana ya cairan yang panas memindahkan kalor secara konduksi ke wadah yang berisi, menyebabkan terakhir agak panas. Misalnya, jika Anda menuangkan kopi panas ke dalam cangkir, itu akan menjadikan hangatnya cangkir. Yang kedua itu adalah konduksi dari cangkir panas ke tangan kita. Nah, ketika suasana dingin, orang-orang minum minuman panas untuk menghangatkan. Jika wadah minuman dipegang cukup lama, tangan orang yang memegangnya akan menjadi sedikit lebih hangat hasil dari konduksi. Yang ketiga itu adalah konduksi dari pantai ke kaki kita. Sedimen pantai menyerap panas dari matahari, dan panas ini ditransfer ke kaki kita melalui konduksi jika kita berjalan tanpa alas kaki di atas pasir. Nah, selanjutnya ada konduksi dari kompres panas ke otot, di mana kompres kantung air panas digunakan untuk mengendurkan otot. Kalor dipindahkan melalui konduksi dari kompres ke kulit, dari sana ke otot-otot. Nah, selanjutnya adalah konduksi dari api ke penjepit logam. Saat membuat barbeque, instrumen yang digunakan untuk memutar daging terbuat dari logam. Ketika tang ini bersatuan dengan roti series, perpindahan kalor secara konduksi dimulai. Jika penjepit tetap berhubungan dengan sumber panas untuk waktu yang lama, kulit orang yang memegangnya bisa terluka. Selanjutnya ada konduksi dari radiator ke tangan. Radiator bertanggung jawab untuk menghasilkan kalor untuk memanaskan rumah secara konduksi. Karena alasan ini, permukaan perangkat ini biasanya panas. Jika Anda meletakkan tangan Anda di radiator, itu akan mentransfer
kalor, dan bahkan mungkin kita merasa sakit jika panasnya berlebihan. Nah, selanjutnya ada konduksi dari tangan ke es batu. Nah, jika es batu diletakkan di tangan seseorang, kalor akan berpindah secara konduksi dari kulit ke balok, menyebabkan es mencair. Selanjutnya adalah konduksi dari mesin mobil ke kap mesin. Ketika mesin mobil dinyalakan, kap mesin dipanaskan karena perpindahan kalor secara konduksi yang dihasilkan oleh operasi mesin. Selanjutnya, konduksi dari setrika ke baju. Setrika dipanaskan untuk menghilangkan kerutan pada pakaian. Ketika setrika menyentuh kain, ia mulai memindahkan kalor secara konduksi. Konduksi dari api cerobong ke poker. Poker yang digunakan untuk memindahkan potongan kayu. Cerobong terbuat dari logam yang merupakan konduktor kalor yang baik. Jika poker dibiarkan berhubungan dengan sumber panas di perapian, kalau akan ditransfer secara konduksi dari itu ke poker. Jadi ada konduksi dari satu tangan ke satu koin. Koin memiliki kecenderungan untuk menjadi dingin, atau setidaknya lebih dingin daripada kulit manusia. Jika sebuah koin dipegang di tangan, kalor akan berpindah secara konduksi dari kulit ke koin, menyebabkannya menjadi hangat. Konduksi sebenarnya itu konduksi dari satu orang ke orang lain. Pada hari yang dingin, orang bisa berdagang untuk menjaga panas di antara mereka. Kalor dipindahkan melalui konduksi dari individu dengan suhu lebih tinggi ke individu yang dengan suhu lebih rendah. Selanjutnya, konduksi dari makanan panas ke hidangan yang berisi itu. Makanan panas mendorong kalor secara konduksi ke arah piring jika itu adalah bahan konduktif seperti keramik. Ini adalah konduksi dari tangan ke sepotong coklat. Jika kita memegang sepotong coklat untuk waktu yang lama, itu akan mulai dari kalor yang ditransfer secara konduksi dari tangan ke sana. Dengan selanjutnya adalah konduksi dari nyala api ke kulit kita. Jika kita memiliki kulit tanpa kaos menyentuh api, lilin, dapur antara lain, kalor akan berpindah dari api ke kulit kita melalui konduksi menyebabkan kita terbakar. Selanjutnya itu konduksi dari batu ke kulit kita. Batu menyerap panas dari matahari. Jika kita menyentuh yang sudah lama terkena sinar matahari, kalornya akan berpindah secara konduksi ke kulit kita. Yaitu sebenarnya dari konduksi dari bola lampu ke kulit kita. Lampu tradisional memanas saat dihidupkan. Jika kita menyentuhnya, kalor akan berpindah secara konduksi dari lampu ke kulit kita, menyebabkan rasa panas. Konduksi dari minuman ke es. Ketika es ditambahkan ke minuman, kalor dipindahkan oleh konduksi dari minuman ke es yang menyebabkan es mencair. Nah, konduksi yang sebenarnya itu dari sup ke 1 sendok teh. Jika 1 sendok teh dibiarkan ke dalam piring dengan suhu panas, kalor dipindahkan secara konduksi dari cairan ke logam. Dan yang terakhir yaitu konduksi dari api ke pot dan pot ke air. Saat kita merebus air, panasnya dialirkan dari nyala api ke panci berisi air. Dari sana kalor dipindahkan secara konduksi ke air dan menyebabkannya mencapai titik didihnya. Ya, sekian penjelasan saya tentang materi konduktivitas termal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Untuk itu, terima kasih.